Ikhwati wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Min Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Kitab Min Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman yang ke-51, yaitu akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Akhlak beliau sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala, Syekh mengatakan, tafaddalallahu ta'ala ala khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitaufiqihi lilittisafi bimakarimil akhlaqi. Nah, yang sudah dikirimi lewat WA bisa dibaca di situ. Tadi kita sampaikan, nggak bawa HP ya. Taib. Kita kirimkan tadi naskahnya kepada Abu Naufal ya. Nanti yang ingin membaca bisa dilihat di HP. Nah, saya mengatakan tafaddalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan ala khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan, memberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitaufiqihi lilittisafi bimakarimil akhlaq, dengan memberikan taufik, ya, memberikan hidayah kepada nabinya lilittisafi, untuk memiliki sifat atau dengan sifat-sifat bimakarimil akhlaq, dengan sifat yang agung, sifat yang mulia. Ya, sebagaimana kita ketahui, kalbu beliau saja dicuci oleh malaikat Jibril dengan menggunakan air Zam-Zam. Ya, dan kejadian itu terjadi dua kali. Kalbu beliau dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan terus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada Rasulnya untuk bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Wadzalika faddalallahu yu'tihi may yasha, atau wadzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya, yang seperti itu merupakan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini tentunya dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memilih nabi-nabi dan rasul-rasul sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil. Ya, begitu pula manusia secara umum, ada yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih menjadi orang-orang yang kuat agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjadikan beberapa orang yang memiliki agama yang ringan, keimanan yang lemah. Itu semuanya tentunya atas kehendak Allah. Sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak dengan kehendak yang maha adil. Ya, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya sebagai seorang nabi yang Allah berikan sifat-sifat yang sangat agung pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma athna alaihi wa nawwaha bi dzikri ma yatahalla bihi min jamilis sifat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan taufik kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang agung, sifat yang mulia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyanjung, Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya yang bersifat dengan sifat-sifat mulia tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menfokuskan, ya Allah Subhanahu wa taala menyoroti sifat-sifat tersebut yang Rasul alaihi salatu wassalam berhias dengan akhlak tersebut yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga kalau sudah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, seharusnya tidak ada yang bisa membantah. Aktasiru, kata beliau, aku mencukupkan diri ala iradi ba'diha, untuk menyebutkan sebagian ayat-ayat tersebut. Apa yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu taala tentang perangai, tentang akhlak yang mulia pada diri Rasul alaihi salatu wassalam yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Beliau hanya menyebutkan beberapa ayat saja. Nah, sehingga apa yang akan beliau sebutkan dari ayat-ayat tersebut tidak membatasi. Ternyata di sana masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang keutamaan, tentang baiknya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini yang banyak sering dibaca oleh para penceramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, yang artinya wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala, benar-benar berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Ya, al-azim, akhlak yang agung ini tentunya seluruh akhlak-akhlak perangai-perangai kebaikan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang telah lewat, kebaikan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dipersaksikan oleh kawan dan lawan. Ya, apalagi kawan, teman. Ya, tentunya lebih mengetahui banyak tentang akhlak pribadi yang baik pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, sampai pun musuh-musuhnya tidak bisa berkata-kata untuk membohongi dirinya tentang adanya akhlak yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh di sini menerangkan tentang ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Faqad akhbara subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimati amma kana alaihil mustafa min akhlaqin fadilah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam ayat ini amma kana alaihil mustafa, apa yang ada pada diri al-mustafa. Al-mustafa di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min akhlaqin fadilah, berupa akhlak yang utama. Wa wasafa khuluquhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu azim, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati akhlak Rasul alaihi salatu wassalam bi annahu azim, bahwasanya akhlak beliau adalah akhlak yang agung. Ya. Wa akkada dzalika bi salasati asya, dan Allah Subhanahu wa taala menekankan khabar ini, menekankan berita ini dengan 3 penekanan
dari sisi bahasa. Yang pertama bil iksami alaihi bil qalami wa ma yasturun. Yang pertama sebelum Allah memberitakan tentang agungnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mendahului ayat ini dengan sumpah. Ya, kalau kita sumpahnya biasanya apa? Demi Allah aku ora, demi Allah aku kaya kiye. Ya, menunjukkan apa? Apa yang hendak kita beritakan adalah sesuatu perkara yang benar-benar kita tekankan bahwasanya hal itu tidak terjadi, bahwasanya hal itu terjadi, bahwasanya ini dan itu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, ya, wal qalami, demi kolam. Apa artinya kolam? Pena, bukan kolam ikan ya. Nah, wal qalami wa ma yasturun, demi kolam dan apa yang ditulis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena? Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan pena di sini ya bukan hanya pena yang ada di Lauhul Mahfuz yang mencatat seluruh apa? Maqadir al-khalaik. Ya, yang dimaksud kolam di sini mencakup seluruh kolam yang ada, yang mencatat takdir-takdir yang ada, dan kolam seluruhnya yang ada di dunia ini, yang mencatat segala macam bahasa. Di dunia ada berapa bahasa? Nah, kita tidak bisa menghitung. Bahasa Jawa saja sangat banyak. Ya, piye, prike, kepriwe, keprimen, baru kata-kata itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perkara yang sangat besar. Ya, baik pena berupa pulpen, pensil, spidol, printer, ya, ataupun alat-alat yang lainnya. Yang tertulis di situ sekian banyak bahasa, sekian banyak kisah, sekian banyak kejadian. Wa ma yasturun, dan apa saja yang ditulis oleh pena tersebut. Allah bersumpah. Ini penekanan yang pertama. Artinya apa yang akan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berita yang besar. Wa tasdiruhu bi inna wa idkhal lam alal khabar. Begitu pula penekanan yang kedua, Allah menggunakan kata-kata inna. Ya, wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berikutnya wa inna, dan sesungguhnya. Ya, inna artinya sesungguhnya. Wa innaka la'ala. Yang kedua menggunakan lam. Ya, lam yang masuk kepada khabar ini juga menunjukkan penekanan. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya, ada 3 penekanan. Penekanan yang pertama sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Penekanan yang kedua menggunakan lafadz inna yang artinya sesungguhnya. Yang kedua menggunakan huruf lam yang pendek. Ya, la'ala. Yang ini juga penekanan yang artinya apa? Benar-benar, sungguh benar-benar. Ya. Wa dzalika al-khuluqul azim alladzi kana alaihi sallallahu alaihi wasallam warada tafsiruhu anis salafis salih bi'ibaratin mutaqaribah. Ya. Dan akhlak yang agung yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diterangkan, disebutkan sekian banyak tafsir para ulama. Ya, salafus saleh, para ulama yang saleh, mereka menafsirkan makna al-khuluqul azim, akhlak yang agung ini dengan beragam penjelasan. Yang penjelasan itu semuanya berdekatan maknanya. Ya, fa fassara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bi annahu ad-dinul azim. Ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa makna khuluqun atau wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Makna akhlak yang agung di sini adalah ad-dinul azim, agama yang agung.
Artinya apa yang disampaikan oleh Rasul dari agama Islam, ya itulah Rasul alaihi salatu wasallam berakhlak dengan akhlak tersebut. Maka setiap kali kita membaca ayat Al-Quran, ya itulah akhlak Rasul. Setiap kita membaca hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin beliau mengucapkan, memerintahkan sesuatu namun beliau tidak mengamalkannya. Karena tidak mungkin beliau melarang sesuatu kemudian beliau melanggarnya, tidak mungkin. Apa yang beliau larang, apa yang beliau cela, maka beliau paling jauh dari melakukan hal tersebut. Ya, kata Ibnu Abbas bahwa makna khuluqun azim adalah agama yang agung. Bahwa Rasul alaihi salatu wassalam di atas agama yang agung. Wa bihadza tafsiru fassarahu nam aidan Mujahidun wasiddi warrabi wa ibnu Anas wadhahak wa ghairuhum. Ya, maka tafsiran ini akhlak yang agung maknanya adalah agama yang agung. Ini ditafsirkan oleh yang lainnya seperti murid beliau Mujahid, As-Siddi, Ar-Rabi bin Anas, wadhahak dan yang lainnya. Wa fassarahu Al-Hasanu bi annahu adabul Quran. Ya, begitu pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkan makna akhlak yang agung ini adalah adab yang ada di dalam Al-Quran. Al-Hasan Al-Basri ya menafsirkan dengan adab Al-Quran sesuai dengan hadis. Ya, hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fi sahihaini wa ghairihima an Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat an khuluqihi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Quran. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan yang selainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha su'ilat, beliau ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalat, beliau Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ya, apa maknanya? Diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin, wa makna dzalika annamtithala ma amarahu Allahu bihi wajtinab ma nahahu anhu fil Qur'an sara khuluqan wasajiyatan. Ya, makna akhlak Rasul adalah Al-Qur'an, maksudnya adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menjalankannya. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa larangan-larangan, maka beliau alaihi salatu wasalam meninggalkannya. Ini makna apa? Makna akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Ya, sehingga kalau kita ingin mencontoh Rasul alaihi salatu wasalam, ya apa yang ada di dalam Al-Quran, ya dari perintah-perintah kita jalankan. Nah, apa yang ada di dalam Al-Quran berupa larangan-larangan, ya hendaknya kita tinggalkan. Sara lahu khuluqan wasajiyan, sehingga Al-Quran itu menjadi akhlak bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, makna akhlak Rasul adalah Al-Quran, maksudnya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran berupa perintah-perintah, maka beliau menjalankannya, melaksanakannya. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa larangan-larangan, celaan-celaan, ancaman-ancaman, maka beliau alaihi salatu wassalam meninggalkannya. Ya, waqad asyarat Aisyah ila ma yudahu hadzal makna fi haditsin akhar. Ya, dan Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan isyarat, ya, tentang penjelasan ucapan beliau radhiyallahu taala anha pada hadis yang lainnya. Hadis yang menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran berupa perintah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankannya.
Naam, muttafaqun ala sihhatihi sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih. Wa huwa annaha qalat bahwasanya Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atau yaqulu fi ruku'ihi. Kana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam rukuknya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Coba siapa yang bisa mengartikan ini? Subhanakallahumma artinya apa? Maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, ya, wa dan bi dengan, hamdika dengan pujianmu. Allahumma ya Allah, ighfirli ampunilah aku. Yata'awwalu Al-Quran, apa yang beliau amalkan dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ketika ruku dan ketika sujud. Ini beliau dalam menafsirkan dan mengamalkan Al-Quran. Ai kana yad'u bihadzal du'a imtithalan lima amarahu Allah bihi fi suratin Nasr fi qawlihi. Ya, apa yang beliau lakukan ketika ruku, ketika sujud, beliau membaca subhanakallahumma ya wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, beliau terus berdoa dengan doa ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan kota Mekkah. Ya. Nah, ayat ini berarti turun ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya dari Madinah menuju ke Mekkah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan menaklukkan kota Mekkah. Ya, berarti di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman setelah menerangkan tentang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan pembukaan kota Makkah, kemudian Allah menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka fasabbih, bertasbihlah kamu, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan turunnya ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung menjalankan perintah Allah. Ya, ketika ruku, ketika sujud, sebelumnya Rasul alaihi salatu wasallam membaca dengan doa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, ketika turun ayat ini Rasul alaihi salatu wasallam ya membaca zikir ruku dan sujud sekaligus. Ya, kalau tadi kan ketika ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Ya, setelah turun surat An-Nasr, ya, maka beliau alaihi salatu wassalam ya membaca doa ruku dan sujudnya dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, dan beliau lebih sering membaca doa ini atau membaca zikir ini. Waqad nawwaha, ya, kalau kita ya mengetahui bahwasanya akhlak Rasul alaihi salatu wasallam adalah Al-Qur'an, ya, beliau menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya, maka doa-doa yang di dalam Al-Qur'an ya tentunya lebih utama untuk kita baca. Ya, karena doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentunya Rasul alaihi salatu wasallam yang berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an, beliau berdoa dengan doa-doa tersebut. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan doa-doa di dalam Al-Quran? Silakan. Akhir dari surat Al-Baqarah, di sana juga ada doa. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ah, gimana? Nah, Rabbana wala tuhammilna ma la quwwata lana bi wa'fir lana waghfir lana, apa tadi? Warhamna anta maulana
fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, la tuzigh qulubana. Ya janganlah engkau menyesatkan aku setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Masya Allah, ini doa yang sangat penting. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang diberikan hidayah as-siratal mustaqim, manhaj yang hak. Ya bahkan sudah belajar bersama para ulama. Ya, ternyata dalam memahami manhaj, mana yang hak, mana yang batil, mana salafi yang benar, ya mana salafi yang palsu, mana yang pura-pura jadi salafi. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan hidayah kepadanya. Ya, maka kita hendaknya berdoa dengan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau ya menyesatkan aku setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Ya, maka kita tidak merasa aman dari kesesatan. Jangan kita kemudian mengatakan aku sering taklim iki, ya orang bakalan sesat. Ya, berdoa dengan doa ini. Ya, belum lama kita juga mendapatkan di antara saudara kita, ya yang sudah jelas-jelas itu adalah hizbiyah. Ya ternyata dia datang mengikuti taklim tersebut. Lu pada baik, pada salafi, kitabnya pada baik, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Ya, dia tidak bisa membedakan mana ya hizbiyah, mana salafiyah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya, kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu taala, bahwa akhlak Rasul alaihi salatu wassalam adalah Al-Qur'an, artinya perintah yang ada di dalam Al-Qur'an beliau menjalankannya. Doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an beliau pun memperbanyak berdoa dengan doa tersebut. Ya, doa untuk kedua orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Doa ini juga. Ya, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Maknanya sangat dalam. Doa yang sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sangat banyak doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana zikir ya di dalam ruku dan sujud tadi. Rasul alaihi salatu wasallam membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, dibaca berulang-ulang. Ya, ternyata ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menolong Rasulnya dan membukakan kota Mekah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad nawwaha subhanahu wa ta'ala bima jabala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam alaihi minar rahmati war rifah atau warrafati bil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh ya telah menfokuskan pembicaraan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyoroti akhlak pada diri Rasul alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat ini pada diri Rasul alaihi salatu wassalam berupa sifat apa? Rahmah. Rasul alaihi salatu wassalam adalah nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Ya, yang ini tentunya ada pada diri kita. Ya, itu kan kalau nabi, kalau saya sama-sama teman ya bolehlah ndak sayang sedikit. Tidak. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai seorang pemimpin, beliau sangat perhatian kepada rakyatnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi, beliau sangat perhatian kepada para pengikutnya. Maka kita pun harus demikian. Wal hirs ala ma yanfa'uhum fi dunyahum wa ukhrahum. Ya, begitu pula Rasul alaihi salatu wassalam sangat bersemangat ya agar kaum mukminin
mereka mendapatkan hidayah berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hirs ala ma yanfa'uhum, Rasul alaihi salatu wassalam sangat bersemangat, sangat menginginkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi umatnya untuk didapatkan oleh mereka, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhiratnya. 6. Wa ta'allam min kulli ma yashuqqu alaihim. Begitu pula Rasul alaihi salatu wasallam merasa berat, merasa susah, merasa sedih, ya, atas apa yang menimpa terhadap umatnya berupa ya malapetaka, bencana, kesusahan. Ya, begitu pula kita, kalau saudara kita mengalami kesusahan, ya saudara kita sedang bersedih hati, ya hendaknya kita ikut merasa susah, sehingga kita berusaha mengentaskan kesusahan pada diri kita. Ketika saudara kita sedang mengalami rasa ya sedih, berat, ya jangan kemudian kita malah menjatuhkannya. Kita hibur, tidak apa-apa mas, nanti kan gini. Ya dihibur saudara kita, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam ya sangat bersemangat untuk mendapatkan atau untuk mendatangkan manfaat bagi umatnya. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ya sifat ini di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Syekh mulai mendatangkan ayat-ayat tentang akhlak Rasul alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Laqad, la artinya sungguh atau benar-benar, qad artinya apa? Sama ya, sungguh, penekanan. Ya, sungguh benar-benar ja'akum telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, seorang rasul, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, ya Rasul ini dari jenis kalian, dari manusia, kalangan manusia. Ya, karena sebagian mereka yang mereka inginkan ya seandainya Rasul itu seorang malaikat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian, yaitu dari manusia. Azizun, bagaimana sifat Rasul tersebut? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam azizun alaihi ma'anittum, terasa berat oleh beliau alaihi salatu wassalam penderitaan kalian. Ketika umatnya menderita, maka Rasul alaihi salatu wassalam ikut menderita. Ketika umatnya merasakan kesusahan, maka Rasul alaihi salatu wassalam merasakan kesusahan tersebut. Harisun alaikum, dan Rasul alaihi salatu wassalam sangat bersemangat atas kalian untuk kalian mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wassalam sangat bersemangat agar umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dakwah yang beliau jalankan ya ini dakwah yang penuh tantangan, akan tetapi beliau alaihi salatu wassalam tidak ada kata menyerah. Ya, kalau kita kan kadang lah lagi males lah, ngaso disit lah. Ya, ketika dakwah mulai sepi lah, nyatane hidayah di tangan Allah lah, corna baik. Akan tapi Rasul alaihi salatu wassalam beliau paling mengerti bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi beliau harisun alaikum, benar-benar bersemangat ya agar kalian mendapatkan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau rauf, sangat penyantun, rahim, sangat penyayang kepada kaum mukminin. Ini sifat Rasul alaihi salatu wassalam yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Wa qala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berikutnya surat Al-A'raf ayat 157. Ya, bisa dicatat.
Ya, di cetakan aslinya tidak ada nama dan nomor suratnya. Ya, surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyalladzi, perhatikan, an-nabiyyal ummiyalladzi tajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf. Ini sifat yang pertama disebutkan di dalam surat ini. Alladzina, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yattabi'unar rasul. Ya, mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyya, seorang nabi, al-ummiyya. Ya, ummi artinya apa? Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ya, sekali lagi tidak bisa menulis dan tidak bisa membacanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, dijadikan hujjah bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala atas benarnya risalah beliau. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, menunjukkan ayat-ayat tersebut benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, sekali lagi mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak membaca, alladzi yajidunahu maktuban, yang mereka dapatkan ya berita tentang Nabi ini tertulis indahum, di sisi mereka, fit taurati wal injil, di dalam Taurat, begitu pula di dalam Injil. Di dalam Taurat, di dalam Injil bahkan disebutkan tentang sifat-sifat Rasulullah, disebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, ya disebutkan pula tentang akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang disebutkan? Ya'muruhum bil ma'ruf. Ya, akhlak Rasul alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf. Maka jangan bosan-bosannya kita mengajak umat manusia kepada kebajikan. Wa yanhahum 'anil munkari, dan beliau alaihi salatu wassalam senantiasa mencegah, melarang mereka umat manusia 'anil munkar, dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Wa yuhillu lahumut thayyibat, sifat Rasul ini adalah menghalalkan dari perkara-perkara yang baik. Ya, apa yang baik adalah apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Makanan yang baik adalah makanan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, diperbolehkan untuk memakannya. Ya, maka Rasul alaihi salatu wasallam menghalalkan bagi umat manusia perkara yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, beliau alaihi salatu wasallam mengharamkan atas mereka perkara-perkara khaba'ith, perkara-perkara yang jelek. Makanan-makanan yang tidak baik Allah haramkan, Rasul haramkan. Ya, akhlak yang jelek Rasul alaihi salatu wasallam melarangnya, mencegahnya, mengharamkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Ya, sifat berikutnya dari Rasul alaihi salatu wassalam, wa yada'u anhum, taib. Ya, Rasul alaihi salatu wassalam wa yadau anhum israhum wal aghlal. Ya, dan Rasul alaihi salatu wassalam membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu. Israhum, ya, atau israhum ini adalah beban. Wal aghlal, belenggu-belenggu. Artinya apa? Segala yang menyusahkan umatnya, maka Rasul alaihi salatu wassalam ya melepaskannya. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka, mewajibkan mereka untuk bersiwak ya setiap kali berwudu. Ya, Rasul alaihi salatu wassalam tidak jadi mewajibkannya. Kenapa? Karena khawatir memberatkan umatnya. Ya, sehingga kewajiban ini diangkat. Ya,
Bersiwak pada setiap berwudu ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bagi yang punya siwak, ya setiap kali berwudu ketika membersihkan mulut digosok-gosok. Ya, para ulama menerangkan ketika kita tidak memiliki batang siwak, ya bisa dengan menggunakan jari jemari. Bukan hanya berkumur-kumur saja, tapi digosok-gosok. Ya, ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang jelas di sini Rasul alaihi salatu wassalam ya akan mengangkat beban-beban berat yang ada pada umatnya. Belenggu-belenggu yang ada di umatnya pun diangkat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana salat 50 waktu. Ya, ketika 50 waktu kira-kira kuat enggak kita? Ya, makanya Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan nasihat dari Nabi Musa alaihi salam, ya umatmu tidak akan kuat. Maka Rasul alaihi salatu wassalam pun mengangkat beban atas umatnya, kembali lagi bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, meminta agar diringankan jadi 40. Kembali lagi, tidak kuat umatmu wahai ya Muhammad. Nabi Musa menasihatkan, kembali lagi, bolak-balik sampai Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan 5 kali. Ya, setelah Allah mewajibkan 50 waktu, diringkas menjadi 5 waktu saja. Waqala, begitu pula akhlak Rasul alaihi salatu wassalam Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu, di dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Dan ketahuilah anna fikum Rasulullah, bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Nah, kalau dia Rasul alaihi salatu wasallam menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Ya, manusia ya yang semangat datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam menanyakan tentang ibadah Rasul alaihi salatu wasallam. Oh, ternyata Rasulullah terkadang sholat malam, terkadang tidak sholat malam. Orang ini mengatakan kepada dirinya, saya akan sholat malam terus. Ya, seandainya Rasul alaihi salatu wasallam mengikuti sahabat ini, ya, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk setiap malam sholat malam, tahajud terus. Ya, tentu umat manusia akan mengalami kesusahan. Ya, ini makna ayat ini. Wa asyara subhanahu wa ta'ala ila mattasafa bihi sallallahu alaihi wasallam minal lutfi war rifqi bi ummatihi bi qoulihi ta'ala. Begitu pula Rasul alaihi salatu wasallam, ya, atau Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Rasul alaihi salatu wasallam di mana Rasul adalah orang yang latif. Latif artinya apa? Lembut. Ya, warifq. Ya, rifq ini juga maknanya hampir sama dengan lutf, apa? Bil lutfi. Ya, latif, lembut. Ya, penuh kasih sayang bi ummatihi kepada umatnya. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya, fabima rahmatin minallah, maka berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lintalahum. Ya, lin di sini artinya berlemah lembut. Nah, sehingga sifat Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya adalah lemah lembut. Ya, maka kita kepada teman kita jangan kasar. Ya. Nah, jangan sukanya apa? Nyaingi terus. Ya, ucapan yang lembut. Nah, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau wahai Nabi fadhan ghalidhal qalbi, memiliki sifat yang keras, sifat yang kasar, ya, lam faddu min haulik, pasti umat manusia akan menjauh darimu. Di sini menerangkan kepada kita bahwa sifat Rasul alaihi salatu wasallam adalah lemah lembut, bukan lemah gemulai ya. Ya, tapi lemah lembut, sayang kepada umatnya. 6. Ya, kita ringkas
dua ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan nasihat, dengan sifat amanah yang senantiasa ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana amanah beliau menyampaikan seluruh kebajikan yang Allah perintahkan untuk sampaikan. Rasulullah mengingatkan dari kejelekan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diingatkan kepada umat manusia. Sehingga apa yang beliau ucapkan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, in huwa, melainkan apa yang diucapkannya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini sebagian ayat-ayat yang menerangkan tentang akhlak Rasul alaihi salatu wassalam, dan pertemuan yang akan datang kita masuk kepada akhlak beliau yang disebutkan di dalam sunnah nabinya dan disebutkan ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum, wal afu minkum ala taqsir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.